apa yang saat ini kita lihat luar biasa dari sudah kelihatan ya dok? Mohon maaf, apa sudah kelihatan? Belum terlihat, Halo? Prof, slide-nya? Belum ada? Oh, tunggu tunggu. Saya sudah share kan. Tunggu dok. Ini sudah ada ya dok ya? Sudah kelihatan? Sudah terlihat, Prof. Ya, Tinggal baik. di zoom. Iya, baik. Saya akan mulai sedikit dengan apa yang saat ini merupakan suatu program yang kita cermati bersama, mendapat luar biasa eh, tantangan sebenarnya ya dari seluruh masyarakat. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat secara langsung makanan bergizi gratis ini yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, kalau ini dijalankan dengan baik, ini luar biasa dampaknya terhadap anak sekolah maupun berdampak pada ekonomi. Ya, kalau saya marilah kita lihat salah satu bagaimana kerangka pikir program ini. Nah, program ini kalau kita lihat secara keseluruhan, ya, ini diberikan untuk seluruh penduduk, ya. Jadi ini merupakan suatu bantuan ya dan jaminan sosial, dan dia juga memberikan semua layanan oleh semua masyarakat, baik dalam keadaan bencana maupun bukan bencana. Jadi kerangka pikir ini luar biasa sebenarnya. Ya, karena dari sini kita bisa lihat bahwa dari program MBG ini bisa mengungkit daya beli, bisa mendapatkan kesehatan lebih membaik, bisa juga pendidikan akan membaik, dan program juga membaik. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat anak-anak, kenapa dari kecil sampai mahasiswa pun kita menganjurkan mereka sebelum ke sekolah itu sarapan. Mengapa sebenarnya? Oleh karena kalau kita lihat makan malam terakhir, kalau dari segi gizi, nutrisi, konsumsi karbohidrat terakhir itu hanya bisa bertahan sampai 13 jam. Ya, makanan kita 13 jam. Jadi kalau tidak sarapan pada saat pagi atau tidak dapat makanan anak-anak kita ini, maka tidak akan ada glukosa yang naik ke otaknya. Jadi kalau tidak ada glukosa yang menyeberang ke otak, apa artinya? Karena glukosa ini satu-satunya yang bisa melalui barir barir otak. Ya, jadi kita bisa lihat anak-anak akan mengantuk, tidak fokus, dan dengan sendirinya tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Sehingga program MBG ini seharusnya kita terima dengan baik, ya, kita lakukan dengan baik, iya, dan kemudian kita berikan pada anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Sayangnya, ada kata sayangnya. Ya, ini yang diberikan ini tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, banyak permasalahan yang muncul. Ya, di mana pada saat ini mulai dari rantai pasokan sampai pada penyimpanan, proses di sini, proses pengolahan dan distribusinya ini tidak memenuhi persyaratan yang diharapkan. Ya. Dan satu lagi berkaitan dengan SDM. SDM kita yang luar biasa banyaknya, kita mempunyai ahli gizi, ada perhimpunan Persagi, ada perhimpunan PDGKI, ada begitu banyaknya perhimpunan ahli gizi di Indonesia ini. Ya, tapi mereka tidak ikut terlibat dalam menentukan kebijakan. Yang mulai dari atas bukan orang gizi, ya. Jadi apa artinya? Yang tadinya kita harapkan di mana terjadi perbaikan, di mana juga di sini kita bisa lihat pada anak-anak di sini, ya, pertumbuhannya akan lebih tinggi dan berkelanjutan misalnya, dan kemudian ketimpangan juga akan berkurang, kemiskinan berkurang, karena kita sudah bisa memberikan makanan, dengan sendirinya juga pengangguran akan berkurang karena anak-anak ini sudah mendapatkan makanan dan tidak perlu lagi diberikan lagi oleh orang tuanya, ya, disiapkan lagi orang orang tuanya. Nah, tujuan utama dari program pemberian makanan bergizi ini mencakup bukan saja untuk anak-anak SD atau SMP, tetapi untuk seluruh siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di mana tujuan utamanya ini membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2024. Saya tidak akan banyak menyinggung di sini, ya, karena akan ada yang membawakan nanti mengenai Indonesia Emas. Nah, yang saya akan singgung di sini lebih banyak ke arah gizi. Ya, jadi kita akan lebih banyak bagaimana saat kita bisa
memenuhi kebutuhan zat gizi bagi anak-anak yang menjadi fokus dari program kita. Ya, bagaimana kita bisa memenuhi, memberikan makanan yang sehat. Kalau kita lihat begitu banyak kritikan, mulai dari uh, kritikan dari Dr. Sun Yat-sen di DPR yang mengatakan ini bagaimana bisa anak-anak sehat kalau kita menggunakan katanya makanan terasa kardus. Nah, sebenarnya kalau kita cerdas, kita bijak, setiap daerah itu mempunyai pangan lokal. Setiap daerah mempunyai kearifan lokal yang selalu mereka konsumsi. Dan ini hanya perlu sedikit sentuhan, ya bantuan dari ahli gizi, baik kader, ya maupun tenaga-tenaga gizi yang ada, untuk melengkapi menjadi makanan sehat yang seimbang. Tapi ini tidak terjadi, ya. Jadi hal ini tidak terjadi. Jadi program makanan bergizi gratis tadi ini yang harusnya diberikan pada anak sekolah di seluruh jenjang di sini ini tidak bisa dipenuhi dengan baik, ya, karena ada kesalahan dalam prosesnya. Nah, misalnya pada saat membeli uh, sumber protein, mulai dari telur, apakah itu daging atau ayam, ada proses yang harus dilakukan. Proses penyimpanannya gimana? Gitu. Beli sayur-sayuran, proses penyimpanannya bagaimana? Bagaimana cara kita mengolah yang benar? Ya, jadi kita tidak memenuhi persyaratan mulai dengan food safety maupun proses dari food security-nya. Jadi HACCP-nya itu tidak terpenuhi. Jadi prinsip penyelenggaraan ini yang seharusnya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan gizi dan menu yang berbasis preferensi lokal atau kearifan lokal ataupun pemberdayaan masyarakat baik UMKM, ya, baik koperasi, ya, ataupun eh, dari desa ini, ya, maupun peningkatan keragaman pangan berbagai pangan lokal ataupun penjaminan keamanan pangan dan makanan hygiene ini tidak terpenuhi dengan baik. Jadi kita perlu, ya, setelah melihat tadi dari pemaparan dari pembicara pertama tadi, Bapak Profesor tadi, ya kita bisa melihat bahwa perlu dilakukan suatu, ya, masukan atau rekomendasi yang secara terintegrasi untuk perbaikan, ya, perbaikan baik dalam segi eh, penyelenggaraan maupun distribusinya. Dan kita lupa bahwa yang memegang peranan ini sebenarnya kita memberikan pada anak sekolah. Seharusnya kalau kita melihat, kita belajar dari tempat lain di dunia ini, itu mereka memberikan ke sekolah itu, ya, peranannya lebih aktif. Nanti ada beberapa saya akan perlihatkan di sini, ya, berapa cakupan yang mereka peroleh di situ. Nah, program makanan bergizi gratis ini tentunya akan melibatkan banyak hal, yaitu pemerintah daerah, ketersediaan datanya di mana umumnya misalnya daerah tersebut lebih banyak anak-anaknya yang kurang gizi. Tentu akan berbeda kita berikan ataupun banyak-banyak anak yang stunting, tentu pun perbedaan ini kita akan memberikan jenis makanan apa yang akan kita berikan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Bagaimana kita memberdasarkan masyarakat, regulasi apa yang harus ada di sini? Bagaimana pengadaan bahan pangannya? Bagaimana infrastrukturnya? Ya, bagaimana kesehatan dan pendidikan maupun pangan dan pertanian yang dihasilkan atau aksesibilitasnya. Nah, kita lupa di sini keamanan pangan ini kita punya begitu banyaknya ahli teknologi pangan yang bisa menjelaskan bahwa yang harus kita buat adalah hal yang semacam ini dengan memberikan mau suatu juknis untuk penata laksanaannya. Nah, kita lupa bahwa ini merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap makanan yang kita olah, ya. Dan juga kita lihat lagi salah satu itu bagaimana pengolahan limbahnya. Nah, pada fase pertama kita lihat di sini yaitu mengenai pengadaan. Ya, jadi dalam hal ini pengadaan makanan ini jadi gizi tadi ini sangat ditentukan dari yang menyediakan, ya, vendornya, ada peternaknya, nelayannya, ini semua ada. Jadi di sini kita akan melihat kita membutuhkan ikan misalnya dalam ukuran sekian. Kita membutuhkan sayur mayur yang bentuknya sekian, ya, besarnya bagaimana, apa saja, ini kita butuhkan. Di sini kita memberitahu.
Jadi ada persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh vendor. Jadi kita tidak akan hanya mengambil saja. Nah, fase kedua ini pada saat kita memproduksi dan mendistribusi, nah inilah kita harus lihat di sini ya, apakah ada ya yang bisa melakukan ini di komunitas. Apakah ada di sekolah, di pesantren, ya. Tentunya jangan lupa ya kita membutuhkan modalitas ya yang sangat kuat. Ya, dan kemudian bahan makanan bergizi apa yang kita akan berikan. Nah, apakah tepat sasaran? Misal apakah sekolah, madrasah, ya dalam hal ini, apakah siswa, santri, apakah di posyandu. Nah, strategi ini yang kita bisa lihat di sini. Nah, salah satunya kita bisa lihat untuk siswa santri ini adalah yang dikeluarkan oleh eh, satu petunjuk atau guideline dari MBG. Jadi aspeknya itu dari target sasaran misinya di sini pada tahun 2025 ini kita bisa bayangkan 19% ini harus terpenuhi dengan sasaran sebanyak 17,89 juta jiwa. Di mana ini lokasinya? Di kabupaten kota. Luar biasa. Bagaimana satuan pelayanannya ini sudah mencakup 5.000 satuan pelayanan. Nah, sekarang kalau kita catat ya hanya beberapa ya tidak sampai mungkin 100 yang memenuhi persyaratan ya dengan dapurnya yang memenuhi kriteria ya. Dan kemudian juga ada modalitas penyelenggaraannya dan kemudian kerangka regulasi dalam hal ini benar-benar harus diikuti. Jadi mulai dari proses peraturan presiden untuk penyelenggaraan yang harus diikuti mulai dari itu sampai pelaksana yang terbawa ya karena kita diharapkan pada tahun 2029 itu sudah 100%. Nah, kalau keadaan semacam ini saya khawatir kita tidak akan mencapai hal tersebut ya. Nah, kemudian lihat pemberian makanan ini ya bagaimana dengan penguatan ekosistem. Nah, ini kita lihat ada beberapa sasaran dan indikatornya ya. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak yang akan menyebabkan yang keempat ya. Kemudian ada instansi pelaksana. Nah, institusi pengampu saat ini yang kita lihat ya, bahwa ini dibawahi oleh Badan Gizi Nasional. Mungkin kita bisa memberikan masukan ke Bapak Presiden, sebaiknya yang menjadi ya, yang beliau memilih di sini adalah orang yang mempunyai latar belakang gizi, yang mengetahui persis bahwa yang seperti ini yang harus dilakukan. Ya, karena di sini banyak sekali ya yang akan ikut terlibat, ya, Kementerian Kesehatan, ya, Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Agama, Pertanian, ada Badan Pangan Nasional, ada Kementerian Kelautan, ya, semua ini akan terlibat dalam dalam penyiapan untuk makanan bergizi, ya. Dan lokasinya ini kita bisa lihat di sini seluruh kabupaten kota, ya, di seluruh provinsi. Dan ini tentu didukung dengan berbagai presentasi ibu hamil yang ada, yang menyusui berapa, anak-anak yang balita yang perlu mendapatkan makanan bergizi. Ya semua ini sudah ada data-datanya. Ya, jadi gini kita kita lihat di sini bahwa untuk mensukseskan makanan bergizi ini yang gratis ini dibutuhkan kerjasama, bantuan dari kita semua. Ya, dan tentunya salah satu hal kita harus jujur ya harus jujur bagaimana dana yang ada ini yang saya lihat ya di di kota kami ini di Makassar tuh saya ya, di apa namanya diberikan itu ada sekitar 10.000, tetapi yang sampai ke pelaksana itu hanya 6.500. Ya, jadi dalam hal ini perlu ada ya salah satu rasa prihatin bahwa masa depan anak-anak kita itu tergantung dari kita yang ada pada saat ini dan kita tentunya membutuhkan hal-hal yang dapat kita lakukan bersama untuk Indonesia ke depan. Apalagi ada dengan Indonesia Emas pada tahun 2045. Jadi beberapa hal yang kita harus highlight yaitu makanan yang ada saat ini baru pada anak sekolah, belum pada ibu hamil dan ibu menyusui. Ya, kemudian kita lihat ini
sebaiknya kena seluruhnya, baik pada santri maupun ya pada seluruh peserta didik yang ada. Ya, jadi dalam hal ini kita harus segera meningkatkan ya eh, kontribusi ataupun kita harus melakukan promosi dan edukasi dan kita melibatkan adik-adik kita ahli gizi yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana itu makanan yang bergizi, bagaimana kecukupannya. Nah, mari kita lihat sebenarnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2019 itu tentang angka kecukupan gizi untuk masyarakat kota. Kita lihat pada balita itu sekitar energi yang dibutuhkan hanya 1.400. Kalau sudah naik sekitar umurnya sekitar 7 sampai 9 tahun, maka itu sekitar 1.650. Nah, kalau anak SMP di sini kita bisa lihat sekitar 2.000 ya sampai 2.400. Hampir sama dengan perempuan. Ya, namun pada saat kita memberikan makanan bergizi ya pada secara gratis MBG, maka ini hal itu tidak kita berikan sebanyak itu. Ya, seperti yang dikatakan di sini bahwa rujukan angka kecukupan ini ya yang kita lihat untuk kelompok sasaran, kalau untuk SD energinya itu yang kita berikan hanya sekitar 368 atau sekitar 370. Berapa banyak ini? Ini hanya sekitar 20 sampai 25% angka harian. Jadi, pada saat menyiapkan makanan ini, kalau untuk SD ini kita memberikan 20-25%, untuk anak-anak yang SMP dan SMA ini kita memberikan ini 30-35% sesuai dengan kebutuhannya. Jadi makin tinggi sekolahnya, makin tinggi umurnya, kebutuhannya juga ini makin tinggi. Ya, demikian pula protein yang kita berikan dan lemak serta karbohidrat. Dan ini waktu pemberiannya kalau kita lihat kepada siswa TK, pemberian makannya itu pada pagi hari dengan siswa kelas 1 sampai kelas 3. Nah, pada siswa SD ya yang berusia atau kelas 4 dan 6 untuk makan siang. Dan saya sendiri melihat ya cucu-cucu saya di sekolahnya ini itu mereka diberikan makanan yang dikelola oleh sekolahnya. Dia sekolah madrasah dan itu saya lihat itu dia melibatkan kantin sekolah, melibatkan ibu-ibu guru, melibatkan orang tua murid yang ada. Ya, sepanjang sudah 4 tahun, sudah 6 tahun ini belum pernah ada laporan dari sekolah tentang anak-anak yang keracunan makanan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini kecukupan kalori, energi yang dibutuhkan oleh ya anak-anak kita ini sangat tergantung dari usianya. Dan itu harus memenuhi ya bagaimana uh, kandungan proteinnya, bagaimana lemaknya, ya bagaimana karbonya. Ya. Nah, dalam menyusun menu ya yang kita akan memberikan kepada anak-anak ini ataupun yang akan dilakukan oleh dapur-dapur yang ditunjuk yaitu yang pertama harus mengidentifikasi jenis makanan. Jadi setelah ada menu, identifikasi ini apa yang akan kita berikan. Ya, dan ada menu master menu kita lihat menu standar. Ya, kemudian ada resepnya yang harus kita lihat. Kemudian kita hitung kebutuhannya. Ya, jadi misalnya kita membutuhkan proteinnya berapa banyak? Ya, misalnya kita kasihkan tadi dibutuhkan 33, kita bisa memberikan telur ya sebagai uh, sumber protein hewani dan kita bisa memberikan tempe sebagai protein nabati. Jadi kita ini dalam hal ini memberikan modifikasi ya dan kemudian kita menghitung secara keseluruhan kebutuhan dari pangan lokal tersebut dan di sini kalau tidak mencukupi misalnya dana yang diberikan ya tidak mencukupi 6.500 kita harus berani berbicara dana ini yang disiapkan 10.000 kalau diberikan 6.500 maka tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi. Nah, seperti itu. Nah, ada 5 kunci keamanan pangan yang tadi dikatakan. Pertama, faktor keracunan tadi itu biasanya dikerjakan karena yang suhu yang digunakan. Jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah menjaga pangan pada suhu aman. Misalnya, sayur-sayuran segar kalau masih mau dipakai kembali, itu harus dibungkus plastik dimasukkan ke tempat yang memang untuk sayuran, bukan untuk yang di bawah -0 ya, 0 derajat. Karena dia akan rusak. Nah, kemudian sumber air. Nah, ini sumber airnya harus jelas, ya, harus bersih.
Nah, kemudian kebersihan, baik pengelola maupun tempat itu selalu memulai dengan menjaga diri sendiri, mulai dengan mencuci tangan. Ya, kalau memasak misalnya, masak dengan benar. Misalnya sayuran, agar nilai vitamin mineralnya itu tetap tetap utuh, maka sayuran itu harus dicuci lebih dahulu, akarnya dibuang, dicuci dengan bersih, ditiriskan dan kemudian dipotong-potong. Jangan dipotong dulu baru dicuci. Ya, nanti nilai nilai vitaminnya akan hilang semua. Nah, kemudian kita memisahkan makanan-makanan yang mentah dengan pangan yang matang, memisahkan makanan-makanan yang kering dan makanan yang basah, ya. Dan ini kita harus siapkan dengan kita punya dapur penyimpanan, sehingga kalau kita pikirkan, kalau misalnya MBG ini bisa membuat suatu, ya, perencanaan, lebih bagus membangun satu kantin sekolah yang benar, di mana mempersiapkan semua ya peralatan sesuai dengan prasarana dan sarananya yang kita harapkan tadi, bisa mencegah terjadinya keracunan makanan. Dan ibu-ibu bisa ikut berpartisipasi. Ya, UKM juga bisa berpartisipasi di situ. Ya, dengan adanya tadi tempat yang kita siapkan. Ya, jadi 5 kunci keamanan pangan ini bisa terpenuhi dengan baik ya. Nah, sekarang mari kita lihat salah satu. Ini saya mengutip dari Global Child Nutrition, di mana pemberian school meal program di dunia. Ini yang dihasilkan atau laporan dari Global Survey pada tahun 2024. Nah, kalau kita lihat di sini, dia melakukan suatu melihat bagaimana program makanannya sekolah ini yang merupakan suatu sistem yang luar biasa. Yang mereka mulai dengan produksi, processing dan packaging, kemudian mereka memperhatikan distribusi, konsumsinya dan disposal. Jadi barang-barang yang harus dibuang. Nah, dalam hal ini, school meal program ini merupakan suatu inti dari suatu sistem pemakanan, di mana ini dia menyusun suatu diet, ya makanan yang sehat, ya berdasarkan pakan yang ada di situ. Ya, jadi mereka ini mulai melihat secara keseluruhan bagaimana faktor-faktor environment, ya, faktor produksi, ya, bagaimana kebiasaan dalam suatu food system ini diramu menjadi satu. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, ini salah satu ya. Di Jepang ini anak-anak diajar bagaimana menyiapkan makanan sekolah ya. Jadi mereka bergantian menyiapkan dan ini ya yang disiapkan oleh kantin sekolah mereka. Jadi sejak awal mereka sudah dibiasakan bersih ya dan memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau kita lihat di sini, bagaimana yang dilaporkan oleh survei tadi, maka berdasarkan region, kita ini termasuk di Asia ya. Di Asia ini yang menerima makanan 96%, ya. Sekolah yang menerima juga 95%. Di sini kita bisa lihat jumlah levelnya juga menerima juga 96%, frekuensinya juga 92%. Maka kalau kita lihat ini rata-ratanya sekitar 74. Tapi kalau kita lihat berdasarkan income group, maka kalau kita lihat di sini banyaknya itu yang menerima ini, ya kalau kita lihat yang high income ini justru lebih tinggi ya persentasinya ya dibandingkan dengan low income. Mungkin sih nanti bisa didiskusikan lebih jauh mengenai hal itu. Nah, ada beberapa sini ya yang yang sangat challenging, sangat menantang dari hasil laporan tersebut. Misalnya, ini dia kekurangan personel. Dalam hal ini SDM, bagaimana memonitoring dan evaluasi. Dan ini kita alami juga. SDM-nya, kita tidak mempunyai SDM yang handal karena tidak melibatkan adik-adik ahli gizi yang ada yang kita punyai. Ya, di Peru ini juga demikian. Ya, di sini. Ya, kemudian kita lihat di Dominika dan Jamaika. Ini juga kekurangan SDM. Ya, di Sierra Leone juga demikian. Jadi, ke sini kekurangan staf dalam hal ini ya dengan SDM ini memegang peranan yang paling penting. Nah, di Kanada sendiri ini dia sudah mulai dengan school food program sampai tahun 2024 ya di sini. Tetapi ini sangat susah dimonitor. Ya, kemungkinan besar ada suatu kesulitan dari mereka sendiri yang berkaitan juga dengan SDM. Nah, sekarang permasalahan apa dengan yang kita hadapi di Indonesia? Yang pertama SDM. Ya.
Dalam hal ini kurang keterlibatan ahli gizi, kader baik kader posyandu ya maupun sekolah. Nah, yang kedua, tenaga pelaksana kita tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena kita mempunyai orang-orang yang menentukan ya bagaimana yang seharusnya yang kita berikan MBG ini ya tidak mempunyai latar belakang gizi, non gizi. Yang ketiga, bahan makanan tidak terseleksi dengan baik. Karena ini akan menentukan mutu dan kualitas makanan. Dengan sendirinya, zat gizinya akan berturun. Jadi walaupun kita memberikan dengan jumlah, misalnya harga yang sangat tinggi, tetapi kalau bahan ini tidak terseleksi dengan baik, akan menurunkan kualitas dari makanan tersebut. Yang keempat, dapurnya tidak terstandar. Di mana mulai dari suhu makanan, penyimpanan makanan, penggunaan bahan makanan, ini akan berkaitan dengan food safety dan food security ini tidak memenuhi persyaratan. Ya, berbeda kalau yang di hotel-hotel. Ya. Kemudian yang kelima, proses pengolahan makanan yang tidak hygiene. Ya, dalam hal ini kemungkinan besar ada sumber air, ada kontaminasi, ya ada keracunan makanan. Ya, banyak hal yang disebabkan oleh diare. Karena banyak yang mau mencari cara cepat memberikan MBG dengan memberikan misalnya susu, memberikan roti. Ini hampir semua orang-orang di Asia. Kita ini 90% toleransi intoleransi dari susu laktos. Sehingga kalau diberikan susu terus, ya kita akan mengalami diare. Jadi sebaiknya kita kembali ke kearifan lokal, di mana kita menggunakan makanan yang biasa dikonsumsi dari berbagai daerah provinsi, berbasis provinsinya, yang kita hanya modifikasi sesuai dengan kebutuhan tadi. Dan kita membutuhkan tadi duduk bersama. Nah, kemudian biaya yang terlalu rendah, ini kalau rendah sekali tadi dengan pemotongan-pemotongan, sulit memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Dan banyak yang mengundurkan diri. Ya, mereka tidak sanggup untuk melaksanakan, untuk menyiapkan makanan bergizi. Nah, sekarang untuk mencegah hal tersebut, ada beberapa rekomendasi. Ya, rekomendasi yang kita gunakan ini dalam hal ini, yaitu kita harus mengkonsumsi ya makanan yang seimbang. Jadi kita mengkombinasikan kedua jenis protein nabati, ya. Kemudian kita menggunakan sumber karbohidrat, lemak, dan maupun protein berdasarkan kearifan lokal agar kita mendapatkan manfaat optimal ya dari MBG ini. Yang kedua, perhatikan porsi. Ya, untuk protein sendiri yang kita selama ini gunakan sebagai sumber untuk meningkatkan ketahanan tubuh itu hanya untuk dewasa hanya membutuhkan 0,8 sampai 1. Tetapi untuk anak SD, kita masih menggunakan sekitar 1 sampai 2 gram protein. Dan ini kalau kita bisa lihat, dalam ini harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan aktivitas. Yang ketiga, membuat variasi menu. Yang kita di mana kita bisa mengganti setiap hari. Jadi kita mempunyai begitu banyak sumber protein. Ya, kita punya baik dari protein nabati maupun protein hewani, begitu banyaknya sehingga kita bisa membuat sesuatu menu yang sangat bervariasi dari hari ke hari. Nah, tentunya ini kita membutuhkan satu atau membuat satu master menu di mana yang bisa kita jalankan untuk 10 hari menu ya yang kita bisa terdaftarkan untuk seluruh misalnya provinsi A, kabupaten A karena makanannya sama, ini yang bisa ada di sana dihasilkan oleh daerah setempat, kita modifikasi dan sesuai dengan kebutuhan anak misalnya hanya 30% yang kita butuhkan dari kebutuhan yang 100% dari anak tersebut dari kebutuhan kalorinya. Dan ini akan sangat membantu karena anak-anak lebih fokus pada saat belajar ya dengan sini daya ingatnya juga nanti ini lebih lebih baik dibandingkan yang kita lihat tanpa sarapan dia dalam hal ini dia akan mengantuk dan dia tidak bisa menerima pelajaran dengan baik ya. Nah, saya kira ini rekomendasi yang sangat penting. Jadi sekali lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu peserta pada pada malam hari ini, saya kira kita semua harus ya sebaiknya membantu program MBG ini agar berada di jalan atau trek yang benar. Ya, kalau dikatakan bahwa MBG ini ya hanya soal keracunan, hanya karena proses, bukan demikian. Tapi regulasi yang harus diambil ya peraturan yang harus diambil kriteria apa yang harus disiapkan itu sudah harus kita tekankan sini dan ini ya peran pemerintah daerah ini sangat penting saya kira demikian Dokter
Dokter Isman yang saya bisa paparkan. Nanti kita bisa lihat nanti bagaimana secara keseluruhan untuk diskusi. Ya, saya akan stop share. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.